yang merupakan manusia mulia, pembawa risalah mulia, yang membawa kita umat Islam untuk meraih kemuliaan. Terlebih saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kita sebut dengan bulan Maulid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun di muka bumi ini. Beliau dijuluki Basharul la kal bashar, manusia namun tidak seperti manusia biasa. Salah satu kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita manusia, Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan manusia lain di muka bumi ini. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa salawat kita kepada Nabi Muhammad adalah merupakan wujud permohonan kita, wujud permintaan kita kepada Allah agar kita diberi rahmat, diberi kasih sayang. Seperti kalimat salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu artinya adalah kita memohon kepada Allah agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan salawat dari malaikat untuk baginda Nabi adalah merupakan permohonan ampun atau istighfar, permohonan ampun untuk kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda adalah memiliki tujuan untuk memberikan rahmat kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling pantas untuk kita teladani, sosok yang paling layak untuk kita jadikan seorang figur dalam seluruh aspek diri dan kehidupannya. Banyak kisah yang meriwayatkan tentang kemuliaan akhlak dan pribadi Nabi, bukan saja kepada para sahabat dan orang-orang terdekatnya, namun akhlak mulianya terpancar juga ditunjukkan oleh orang-orang yang mengikuti beliau, bahkan bertinya. Penurunan Nabi ini sesuai dengan misi utama yang merupakan manusia mulia, pembawa risalah mulia, yang membawa kita umat Islam untuk meraih kemuliaan. Terlebih saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan dilahirkannya Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita sebut dengan bulan Maulid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun di muka bumi ini. Beliau dijuluki Basharun la kal bashar, manusia namun tidak seperti manusia biasa. Salah satu kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita manusia, Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan manusia lain di muka bumi ini. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa salawat kita kepada Nabi Muhammad adalah merupakan wujud permohonan kita, wujud permintaan kita kepada Allah agar kita diberi rahmat, diberi kasih sayang. Seperti kalimat salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu artinya adalah kita memohon kepada Allah agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan salawat dari malaikat untuk baginda Nabi adalah merupakan permohonan ampun atau istighfar, permohonan ampun untuk kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda adalah memiliki tujuan untuk memberikan rahmat kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling pantas untuk kita teladani, sosok yang paling layak untuk kita jadikan seorang figur dalam seluruh aspek diri dan kehidupannya. Banyak kisah yang meriwayatkan tentang kemuliaan akhlak dan pribadi Nabi, bukan saja kepada para sahabat dan orang-orang terdekatnya, namun akhlak mulianya terpancar juga ditunjukkan oleh orang-orang yang mengenal beliau, bahkan bertinya.